Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teori moral Lawrence Kohlberg ya. Di dalamnya nanti kita akan membahas tentang biografi dan konsep-konsep dasar, kemudian tahap perkembangan moral, ada 6 tahapan, kemudian juga disertakan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari masing-masing tahapan tersebut. Kemudian yang paling akhir adalah kritik teori terhadap Kohlberg. Terkait dengan biografi dan konsep ya. Lawrence Kohlberg itu lahir di New York 25 Oktober tahun 1927 ya. Dia meraih gelar doktor dalam bidang psikologi di Chicago University pada tahun 58. Kemudian Kohlberg pernah menjadi profesor di 3 universitas ternama, yaitu Yale University, Chicago University, dan Harvard University. Kemudian Kohlberg meninggal di Amerika pada tanggal 19 Januari tahun 87. Tahapan perkembangan moral ya, menurut Kohlberg itu adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Jadi yang dilihat di sini lebih pada struktur kognitifnya, pada aspek kognitifnya, bagaimana anak atau orang itu dalam penalaran moralnya ya. Tahapan moral Kohlberg ini dibuat saat ia belajar psikologi di University of Chicago berdasarkan teori yang ia buat setelah terinspirasi hasil kerja Jean Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap dilema moral atau persoalan-persoalan moral, apa yang harus dia lakukan ketika dibentrokan dengan sebuah kasus atau permasalahan. Artinya dari sini Kohlberg ini sebenarnya adalah murid dari Jean Piaget atau pengembang teori dari Jean Piaget. Pada bagian lain sudah saya jelaskan bagaimana teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Secara singkat, Jean Piaget itu adalah penggagas teori kognitivistik ya. Nah, Piaget dan Kohlberg menggunakan istilah moral judgment yang sering diartikan dengan penalaran moral. Jadi di sini tampak bahwa bagaimana setiap perkembangan anak itu penalaran moralnya atau judgment terhadap dilema atau kasus yang dia temukan. Jadi dari sini Kohlberg itu penelitian setiap anak atau orang yang dia teliti, dia berikan dilema atau kasus atau permasalahan, kemudian dia ditanya apa yang Anda lakukan. Itu yang disebut dengan penalaran moral. Berikutnya yaitu terkait dengan tahapan moral Kohlberg secara level atau tingkatan. Tahapan moral Kohlberg itu dibagi menjadi 3 level. Yang pertama pra-konvensional, level kedua konvensional, dan level ketiga pasca konvensional. Nah, masing-masing level ini dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orientasi kepatuhan dan hukuman. Sedangkan tahap yang kedua orientasi minat pribadi. Dan level kedua itu adalah tahapan ketiga dan keempat. Tahapan ketiga itu orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Tahap keempat orientasi otoritas atau hukum dan pemeliharaan aturan sosial. Sedangkan pada tahap ketiga itu dibagi menjadi 2 tahap juga, yaitu tahap 5 itu orientasi kontrak sosial dan tahap ke-6 prinsip etika universal. Berikut ini dijabarkan satu persatu ya setiap tahapan dan disertai juga dengan contoh-contohnya. Pada tahap 1 yaitu orientasi kepatuhan dan hukuman. Individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan ya secara langsung.
Kemudian seseorang menilai baik buruknya sesuatu perilaku berdasarkan rasa takut terhadap hukuman, ya. Jadi di sini tampak bahwa baik buruknya itu berdasarkan yang dia alami, misalnya takut hukuman atau ingin hadiah, dan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan pribadi. Biasanya anak-anak pasti pertama kali akan mengalami tahap ini. Kemudian ia tidak paham bahwa berbuat baik itu akan memberi manfaat positif dan juga bagi orang lain. Jadi lebih fokus kepada diri sendiri. Anak pada tahap ini belum berpikir bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Tahap ini ya, atau disebut dengan egosentrisme atau otoriterisme. Contohnya, pada tahap 1 ini, ketika seorang siswa harus mematuhi perintah dari gurunya agar tidak mendapatkan hukuman. Jadi anak itu mematuhi perintah gurunya, misalnya mengerjakan PR atau piket tepat waktu. Itu bukan karena alasan mengerjakan PR-nya atau piketnya, tapi karena takut dihukum. Nah, atau sebaliknya, siswa akan rajin belajar agar mendapatkan nilai bagus dan karena orang tua menjanjikan sebuah hadiah ya ketika dia mendapatkan juara. Jadi perilaku anak pada tahap 1 itu hanya didasari pada hukuman dan hadiah. Jadi kepatuhan dan hukuman. Jadi bukan karena mengapa dia melakukan itu. Itu belum sampai tahap ke sana. Nah, tahap kedua yaitu orientasi minat pribadi. Pada tahap ini ya disebut atau secara sederhana apa untungnya buat saya ya. Jadi di sini ada bersifat pamrih ya, orientasi terhadap keinginan sendiri atau minat pribadi. Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya atau disukainya. Jadi ini masih tergolong egosentrisme tadi itu, masih terpatok pada diri sendiri. Tapi kalau yang tadi hanya karena takut dihukum atau pengen hadiah. Kalau yang ini saya mendapatkan apa, untungnya buat saya apa itu. Penalaran pada tahap 2 kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain. Hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri. Jadi dia belum sampai kepada manfaat perilaku itu untuk orang lain, tidak, tapi masih terfokus kalau saya melakukan ini itu akan bermanfaat atau sesuai dengan yang saya butuhkan. Contohnya pada tahap kedua ini, kamu garuk punggungku dan akan ku garuk punggungmu. Jadi mutualisme, simbiosis mutualisme, atau kalau bahasa yang lain transaksional. Ya, saya melakukan ini, aku mendapatkan apa, gitu. Atau contoh yang lain, seorang siswa mempunyai PR dari gurunya. Dia meminta kakaknya untuk membantunya. Dan jika kakak telah membantunya, dia akan membantu kakaknya untuk membersihkan pekerjaan rumah yang harusnya dikerjakan oleh kakak. Lalu tahap ketiga, orientasi keserasian interpersonal dan konformitas ya. Tahap ketiga ini masuk kategori level 2 ya, konvensional tadi. Jadi di sini ya, ingin dianggap sebagai anak baik ya, orientasinya ingin dianggap sebagai anak baik. Yang kedua, seseorang mulai memiliki peran sosial. Kalau yang 2 tahap tadi fokus pada diri sendiri, egosentrisme, sedangkan tahap yang ketiga ini mulai memahami tentang peran sosial. Mereka mencoba menjadi seorang anak baik untuk mematuhi harapan masyarakat. Jadi ini baik dan buruknya itu tergantung
teman-temannya ya. Misalnya temannya menasihati gaya berpakaian harus seperti ini, dia nuruti. Gaya rambut yang kekinian seperti ini dia turuti. Jadi baik buruknya pada tahap 3 ini tergantung orang lain, tergantung temannya. Jadi gitu, karena harapan masyarakat atau harapan orang lain. Contohnya, biasanya anak remaja lebih memilih berbohong demi melindungi temannya daripada dianggap pengkhianat oleh kelompoknya. Jadi ini lebih solidaritas terhadap teman itu sangat tinggi pada tahap ketiga ini. Jadi baik buruknya tergantung apa katanya teman. Nah, contoh yang kedua, seorang anak ikut membantu kerja bakti di desanya agar warga sekitar berpandangan baik terhadapnya. Jadi dari contoh-contoh ini kita sudah tampak bahwa pada tahap ini si anak atau orang itu ingin mendapatkan penilaian sebagai anak baik ya tadi itu dari orang lain. Selanjutnya tahap keempat, orientasi hukum dan pemeliharaan aturan sosial. Di sini penting untuk mematuhi hukum, keputusan dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Jadi di sini anak atau orang mulai memahami apa itu hukum, aturan yang disepakati secara bersama ya. Gunanya untuk memelihara keharmonisan di dalam komunitas itu atau masyarakat itu. Kebutuhan masyarakat mulai melebihi kebutuhan pribadi. Jadi di sini anak atau orang mulai memahami itu aturan, kemudian kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat atau teman-temannya itu melebihi kebutuhan pribadinya. Penekanannya adalah mematuhi hukum secara mutlak agar ketertiban sosial dapat terjamin ya. Di sini ya tujuannya dia mematuhi hukum yang sudah disepakati bersama dan dia sadar kalau saya mematuhi hukum itu, maka sosial itu akan tertib dan terjamin. Jadi tujuannya di sini, jadi ketertiban sosial. Contohnya, yang pertama, dalam ketertiban lalu lintas dianjurkan menggunakan helm SNI demi keselamatan bersama. Jadi misalnya anak atau orang menggunakan helm SNI atau taat aturan lalu lintas misalnya, itu bukan karena dia takut dihukum seperti yang pertama tadi atau dia pengen hadiah, tidak, tapi dia paham bahwa mematuhi aturan itu, ketertiban itu akan menjadi kemaslahatan, keselamatan dirinya dan orang lain. Contoh yang kedua, orang itu membayar pajak dan tagihan-tagihan lain tepat waktu karena dia paham dia membayar pajak tepat waktu itu untuk kepentingan bersama. Tahapan yang kelima adalah orientasi kontrak sosial. Tahapan kelima ini sudah masuk level 3 yaitu pasca konvensional. Individu memiliki pendapat dan nilai yang berbeda-beda. Nah, ini anak atau orang yang pada tahap 5 ini mulai memahami, mulai menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di sekitarnya. Baik pendapat orang lain, nilai-nilai orang lain, kebiasaan orang lain, dia mulai memahami berbeda-beda dan itu harus dihormati. Hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan yang kaku. Jadi di sini karena dia memahami perbedaan-perbedaan pendapat, maka hukum dia pahami sebagai kontrak sosial, artinya kesepakatan bersama atau mufakat. Dan hukum itu bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan bersama itu, artinya menampung perbedaan pendapat itu. Yang selanjutnya, aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah. Nah, karena hukum tidak atau keputusan tadi tidak kaku, maka ketika itu tidak dianggap tidak adil atau kurang baik ya untuk kemaslahatan bersama, maka dia berpendapat hukum itu harus dirubah atau direvisi sesuai dengan kemaslahatan bersama.
aturan harus melalui keputusan mayoritas atau kompromi. Tadi itu ya, aturan itu dia pahami sebagai sebuah kemufakatan atau melalui proses musyawarah. Maka itu disebut sebagai aturan. Ketika aturan itu hanya disepakati sepihak, maka dia akan memberontak atau tidak setuju. Contohnya, melaksanakan kegiatan adat di desa masing-masing agar tidak dikucilkan oleh masyarakat. Jadi dia melakukan kegiatan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan budaya masing-masing, tujuannya supaya tidak dikucilkan oleh masyarakat. Jadi dia menghormati perbedaan-perbedaan adat dan kebiasaan itu. Contoh yang kedua adalah dia mengikuti Jumat bersih atau bakti sosial di sekolah sehingga kondisi belajar mengajar menjadi lebih nyaman. Contohnya di gambar ini. Kenapa? Dia paham karena kegiatan ini disepakati bersama dan untuk kepentingan bersama, maka dia melakukan itu. Nah, tahap yang keenam adalah, dan tahap yang terakhir ini yang paling tinggi, prinsip etika universal. Pada tahap ini disebut juga dengan prinsip hati nurani universal. Ya, kata kuncinya adalah hati nurani. Hukum hanya valid bila berdasarkan pada keadilan. Maka ketika hukum itu dirasakan ada kezoliman atau ketidakadilan, maka dia akan menolak. Ya. Komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Maka dia akan memberontak jika dianggap hukum itu tidak adil atau tidak untuk kemaslahatan bersama. Ia akan mengalami penyesalan yang mendalam ketika melanggar prinsip-prinsip hati nurani. Jadi ketika dia melakukan kesalahan atau tindakan ya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hati nurani, maka dia akan menyesal. Prinsip-prinsip hati nurani itu apa? Misalnya prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan yang saling menghormati dengan orang lain, prinsip tidak diskriminasi dan lain-lain, yaitu prinsip hati nurani. Dia akan menyesal jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Contohnya, dalam diskusi mufakat, kita senantiasa menghormati pendapat orang lain, walaupun bertentangan dengan hati nurani kita. Karena kesepakatan bersama atau mufakat, maka dia juga harus menghormati keputusan yang diambil itu. Atau yang kedua, seorang hakim yang memberikan vonis kepada suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum ya, walaupun bertentangan dengan hati nuraninya. Ketika vonis itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan persidangan ya, sesuai dengan proses yang seharusnya, maka dia pun harus memvonis sesuai dengan ketentuan itu, meskipun itu tidak sesuai dengan hati nurani. Ataupun contoh yang lain mungkin sebaliknya dengan ini, andaikan ada omongan menyalahkan kita dan seterusnya, tapi kalau kita menurut hati nurani kita itu benar, terus kita menjalankan itu sesuai dengan hati nurani kita bahwa itu benar, yang mempunyai dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang sesuai. Ini adalah 6 tahap dan contoh-contoh dari tahapan perkembangan moral Kohlberg. Nah, yang terakhir yaitu kritik terhadap teori moral Kohlberg. Kritik yang pertama dari masalah metodologis penelitian yang dilakukan oleh Kohlberg ya. Ini menurut pendapatnya Durkheim ya, 95, bahwa dia mengatakan prosedur scoring yang digunakan Kohlberg masih bersifat subjektif. Karena hanya melibatkan anggota kelompok dari Harvard University saja. Jadi belum melibatkan orang-orang di luar itu. Oleh karena itu, dianggap oleh Durkheim bahwa penelitian Kohlberg ini masih bersifat subjektif. Dan adanya ketidakkonsistenan subjek atau informan yang diteliti. Bahwa dia mengatakan individu yang sama dapat memiliki skor yang berbeda dalam suatu seri dilema. Karena penelitian
Kohlberg ini memberikan atau menyampaikan dilema-dilema kepada setiap informan, dan informan itu memberikan tanggapan apa yang harus Anda lakukan. Masalah atau kritik yang kedua terkait dengan hubungan antara penalaran moral dengan perilaku moral. Ya, ini disampaikan oleh Hooke ya tahun 99. Ide Kohlberg itu ya tentang penilaian moral seseorang belum tentu dapat diaplikasikan dalam bentuk perilaku moral. Kohlberg hanya menekankan pada rasionalitas moral dan mengabaikan karakter dan sifat moral. Artinya begini, kritik Hooke ini bahwa pemahaman moral atau penalaran moral, tahapan yang disampaikan oleh Kohlberg itu belum tentu berkorelasi langsung dengan perilaku moral. Apakah anak yang pintar memahami tentang moral itu pasti perilakunya baik? Nah, menurut Hooke itu belum tentu. Karena menurut Walker itu juga dijelaskan bahwa Kohlberg itu hanya menekankan pada rasionalitas moralnya saja, tapi tidak memperhatikan karakter masing-masing anak atau orang ya, atau faktor-faktor lain di luar itu. Masalah yang ketiga yaitu masalah sifat universal. Tahapan moral Kohlberg merupakan interpretasi moralitas ya yang ditemukan dalam masyarakat barat, sehingga tidak akan dapat diterapkan pada budaya yang bukan barat ya. Jadi khususnya pada tahap yang keenam ya, itu adalah tahap prinsip universal, itu tidak bisa diterapkan ya menurut Hooke dan Durkheim ini, karena skop penelitian Kohlberg itu hanya di barat saja, yaitu di Chicago saja, dan itu dianggap tidak bisa diterapkan atau disamakan dengan budaya-budaya di luar barat. Jadi gitu. Nah, masalah yang keempat adalah terkait dengan masalah gender. Tahap moral Kohlberg tidak dapat diterapkan secara seimbang pada laki-laki dan perempuan ya. Karena penelitian Kohlberg itu lebih banyak dilakukan pada subjek laki-laki ya. Pada subjek laki-laki atau informan laki-laki saja. Padahal cara berpikir moralitas antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Seakan-akan Kohlberg itu mengeneralkan hasil penelitiannya baik laki-laki maupun perempuan. Padahal kenyataannya laki-laki dan perempuan itu memiliki penalaran moralitas yang berbeda ketika menghadapi sebuah dilema atau permasalahan. Jadi keempat masalah ini atau kritik terhadap teori Kohlberg ini ya bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian lanjutan sebagai penyempurna dari penelitian atau penyempurna dari teori Kohlberg ini. Nah, sebagai bahan referensi kalian untuk mengkaji kembali terkait dengan penelitian teori Kohlberg ini, bisa dibaca beberapa karya yang sudah saya sajikan ini. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.